Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanafiatul Rizkia, NIM 1401420062, nomor pensiun 11, rombel B PGSD FIP UNES tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai rangkuman materi LTK topik 1 sampai 7. Kita masuk pada pembahasan topik pertama, yaitu mengenai hubungan manusia dengan teknologi. Nah, sering kita ketahui atau sering kita dengar istilah teknologi. Nah, apa sih itu teknologi? Jadi, teknologi itu merupakan suatu peralatan atau perangkat keras yang di dalamnya terdapat sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan individu dapat mengumpulkan, berproses, serta bisa membagi informasi dengan individu lainnya. Nah, dalam konsep kebudayaan sendiri, teknologi bahkan masuk dalam 7 unsur kebudayaan. Yang pertama ada bahasa, 2 sistem pengetahuan, 3 organisasi sosial, yang keempat ada sistem peralatan hidup dan teknologi, yang kelima ada sistem pencarian hidup, yang keenam ada sistem religi, dan terakhir 7 yaitu kesenian. Nah, selanjutnya yaitu tahapan perkembangan manusia dari revolusi 4.0 menuju society 5.0. Nah, di sini itu ada 5 tahapan. Yang pertama, masyarakat 1.0. Nah, masyarakat ini muncul ketika manusia pada periode prasejarah. Masyarakat ini dikenal sebagai masyarakat pemburu dan maramu. Kemudian ciri utama dari masyarakat 1.0 ini adalah dia hidup bergantung pada alam. Kemudian masyarakat 2.0. Nah, masyarakat ini mulai menggunakan listrik, mesin, otomatisasi, dan produksi secara massal. Kemudian, pada abad ke-20, muncul konsep 4.0 ketika komputer dan teknologi informasi menjadi umum digunakan dan masyarakat ini dikenal sebagai dengan masyarakat informasi. Kemudian, yang kelima atau masyarakat 5.0. Nah, setelah masyarakat informasi, selanjutnya kita memasuki masyarakat 5.0 yang disebut dengan masyarakat cerdas. Kemudian kita memasuki pembahasan topik kedua. Topik kedua ini membahas mengenai yaitu dampak positif dan negatif kemajuan teknologi. Berkaitan tentang meltek atau melek teknologi dan media. Apapun itu erat kaitannya dengan kompetensi literasi digital. Kemampuan literasi apapun itu selalu erat kaitannya dengan kompetensi. Nah, di sini ada 5 dampak positif dari kompetensi dari literasi digital, yaitu yang pertama, kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi yang mengakses informasi dan hiburan. Yang kedua, yaitu kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, serta mengevaluasi data. Yang ketiga, yaitu mampu mengkomposisikan pesan dalam praktik yang kreatif. Yang keempat yaitu kemampuan untuk berefleksi dan berpikir kritis, serta yang kelima yaitu mengenai berpartisipasi aktif dalam aksi sosial baik secara individual maupun melalui usaha kolaborasi dengan berbagai pihak. Kemudian dampak negatif pun tidak bisa dihindari. Di antaranya yang pertama, ada aspek keamanan digital. Nah, itu meliputi pertama ada serangan dari dunia maya, kemudian pencurian informasi dan identitas, kemudian ada manipulasi data digital. Yang kedua yaitu aspek kualitas hidup, meliputi di lingkungan kita lihat ada sampah yang berserakan. Kemudian masalah mental yaitu antisosial dan kecanduan. Selanjutnya kita memasuki pada topik ketiga. Nah, pada topik ketiga ini berkaitan tentang konsep dasar dan pemanfaatan IoT dan Big Data. Kita mulai membahas IoT sendiri. IoT atau Internet of Things adalah suatu istilah yang didefinisikan sebagai penemuan yang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada melalui penggabungan teknologi dan dampak sosial. Kemudian berkaitan tentang tujuan. Nah, tujuan dari IoT sendiri itu merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Kemudian, yang ketiga itu ada konsep dan cara kerja IoT. Nah, cara kerja IoT sendiri itu kita memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman yang dimana tiap-tiap perintah argumentasi menghasilkan sebuah interaksi antara sesama mesin yang terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan dalam jarak berapapun. Kemudian, konsep dari
IoT sendiri itu terdapat 3 elemen pada arsitektur IoT. Yang pertama ada barang fisik yang dilengkapi dengan modul IoT. Yang kedua yaitu perangkat koneksi ke internet seperti modem dan router wireless WiFi yang seperti kita ada di rumah. Kemudian cloud data center. Nah, tempat untuk menyimpan aplikasi beserta database. Kemudian berkaitan dengan fungsi IoT sendiri itu kita dapat jumpai di penggunaan perorangan, kemudian ada perkantoran, rumah sakit, pariwisata, industri, kemudian ada konservasi hewan dan lain-lain. Kemudian perangkat IoT sendiri itu seperti sensor, CPU atau komputer, yang ketiga ada sistem operasi, yang keempat jalur komunikasi, dan terakhir yaitu keluaran. Nah, kemudian kita bahas yang kedua yaitu tentang big data. Nah, big data sendiri itu istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Kemudian dalam fenomena big data dimulai pada tahun 2000-an ketika seorang analisis industri Doug Lenny yang menyampaikan konsep big data yang terdiri dari 3 bagian penting, diantaranya yang pertama ada volume, kemudian ada kecepatan, yang ketiga ada variasi. Nah, selain dari 3 bagian penting tersebut, pada peneliti big data juga menambahkan bagian yang termasuk penting lainnya, seperti variabilitas dan kompleksitas. Nah, mengapa sih big data itu penting? Jadi, pentingnya big data tidak hanya berputar pada jumlah data yang organisasi miliki, tetapi hal yang penting adalah bagaimana mengelola data internal dan eksternal. Kita dapat mengambil dari sumber manapun dan menganalisisnya untuk menentukan jawaban yang diinginkan dalam bisnis seperti pengurangan biaya, kemudian pengurangan waktu, 3 yaitu pengembangan produk baru dan optimalisasi penawaran produk, dan yang keempat yaitu pengambilan keputusan yang cerdas. Oke, selanjutnya kita memasuki pembahasan pada topik keempat. Nah, pada pembahasan topik keempat ini berkaitan tentang konsep dan pemanfaatan Artificial Intelligence. Nah, Artificial Intelligence atau sering kita sebut dengan AI merupakan kecerdasan buatan yang dimana mesin belajar dari pengalaman, menyesuaikan ciri dengan inputan baru dan melakukan tugas seperti manusia. Kemudian, tujuan AI sendiri itu ada 3. Yang pertama, tujuan utama, di mana membuat mesin menjadi lebih pintar. Yang kedua, yaitu tujuan ilmiah. Nah, tujuan ilmiah sendiri itu mampu memahami apa itu kecerdasan. Kemudian ada tujuan entrepreneurial, yaitu mampu membuat mesin lebih bermanfaat. Kemudian, konsep AI sendiri itu ada 4. Yang pertama, thinking humanly atau disebut dengan sistem yang berpikir seperti manusia. Yang kedua, yaitu thinking rationally atau sistem yang berpikir secara rasional. Yang ketiga, yaitu acting humanly atau sistem yang bertindak seperti manusia. Yang terakhir, yaitu acting rationally atau sistem yang bertindak secara rasional. Nah, cara penerapannya yaitu seperti pemecahan suatu masalah dan pengenalan suara. Oke, selanjutnya masuk ke topik kelima, yaitu berkaitan tentang konsep dan pemanfaatan e-commerce. Nah, e-commerce sendiri itu didefinisikan sebagai transaksi komersial yang tersedia secara digital antara lintas organisasi atau perusahaan maupun secara individu. Kemudian, ada beberapa tipe komersial yang dibagi berdasarkan konektivitas pasar. Di antaranya, yang pertama ada business to commerce atau sering disebut dengan B2C. Yang kedua yaitu business to business atau B2B. Kemudian yang ketiga yaitu consumer to consumer atau C2C. Kemudian ada social commerce, yaitu yang selanjutnya ada mobile commerce atau M-commerce. Kemudian yang terakhir yaitu local e-commerce. Nah, ada 8 kunci model bisnis e-commerce. Yang pertama ada value proposition atau proporsi nilai. Yang kedua yaitu revenue model atau model pendapatan. Yang ketiga yaitu market opportunity atau disebut dengan kesempatan pasar. Yang selanjutnya yaitu competitive environment atau lingkungan kompetitif. Selanjutnya ada competitive advantage yaitu keunggulan bersaing. Selanjutnya ada market strategy atau yang disebut dengan strategi pasar. Selanjutnya ada organizational development atau pengembangan organisasi. Kemudian yang terakhir yaitu management team atau team management. Nah, dari 8 kunci ini adalah rahasia pemanfaatan model bisnis yang dikembangkan untuk industri e-commerce. Selanjutnya yaitu pembahasan topik ke-6. Nah, ini berkaitan tentang etika dunia cyber.
Dunia digital telah mengubah pola pikir dan metode masyarakat dalam berkomunikasi. Melalui media sosial, masyarakat leluasa mengungkapkan gagasan untuk dapat dibaca oleh orang lain. Bahkan dari ruangan kamar sekalipun, koneksi dengan dunia luar semakin terbuka. Namun, demikian pola yang berubah ini kerap dihadang dengan masalah etika. Derasnya arus informasi yang ada di internet, para pengguna harus lebih berhati-hati dan mengelola informasi baik dalam menerima, membaca, serta menyampaikannya. Sehingga setiap penggunaan internet perlu memahami etika dalam internet yang pada dasarnya merupakan pengejawatahan etika di dunia nyata di dalam kegiatan dunia cyber. Nah, ada 5 panduan dasar dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, yaitu kita harus benar-benar menjaga privasi, tidak dengan mudah memberikan informasi data diri di media sosial. Yang kedua, yaitu berkaitan tentang jaga keamanan akun. Membuat kata kunci yang cukup sulit itu dapat menjadi penolong agar keamanan akun tersebut sulit ditebak. Kemudian yang ketiga, yaitu menghindari hoax. Tidak mudah percaya dengan berita yang diterima sebelum melakukan klarifikasi. Kemudian yang keempat, yaitu menyebarluaskan hal yang positif. Nah, tetaplah menyebarkan informasi positif sekalipun di media sosial yang sifatnya eksklusif. Kemudian yang terakhir, yaitu gunakan seperlunya. Tetap gunakan media sosial untuk meningkatkan produktivitas diri dan sadar diri jika telah mengalami ketergantungan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan topik 7. Nah, pada pembahasan topik 7 ini mengenai aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, aturan yang digunakan untuk mengatur bagaimana masyarakat menggunakan teknologi informatika disebut sebagai hukum Mayantara atau cyber law. Kemudian hukum Mayantara ini hanya berlaku untuk semua kegiatan manusia yang terhubung dengan internet. Dengan kata lain, hukum Mayantara tidak bisa diterapkan untuk semua kegiatan manusia yang tidak terhubung dengan internet. Nah, di sini seolah-olah ada dua dunia, yaitu real world dan cyber world atau dunia maya. Kemudian kita masuk ke cyber world ketika kita terhubung dengan internet. Misal, ada dua orang yang menghina orang lain lewat ucapan di muka umum yang tidak terhubung dengan internet. Maka yang berlaku adalah pasal 31 KUHP mengenai penghinaan. Hukum Mayantara sendiri itu atau hukum Mayantara yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. JO Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas asas-asas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang ITE tidak bisa diterapkan terhadap kasus tersebut. Namun, apabila ada orang yang menghina orang lain di media sosial terhadap kasus ini, maka dia akan dijatuhkan dengan hukuman terhadap Undang-Undang